وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hari ini sholat Idul Adha yang berbahagia di sisi Allah. Di tempat dan hari yang mulia ini, mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita kali ini, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa menghadiri suatu prosesi sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Para jamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita tanamkan kebesaran Allah di dalam keyakinan kita masing-masing, karena hanya Allah lah yang Maha Besar. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini bersama alam seisinya, tidak ada yang besar kecuali Allah SWT. Misalnya kita saat ini sedang dikaruniai oleh Allah materi yang melimpah, atau bahkan mungkin kita saat ini diberi oleh Allah amanat kedudukan, atau bahkan mungkin saat ini kita diberikan oleh Allah keilmuan berupa. Akan tetapi semua itu adalah kecil jika dibanding Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, sengaja pagi ini kami akan menyampaikan khutbah yang pertama adalah tentang ketangguhan umat. Berbicara tentang ketangguhan, kita bisa melihat bagaimana cara Allah mentarbiyai, mendidik, mengcoaching para nabi, keluarga dan sahabatnya. Dalam surat Hud ayat 120, Allah menceritakan bahwa dengan kisah-kisah nabi itu yang kemudian bisa membanggakan hati kita, membesarkan jiwa kita, membesarkan perasaan kita, menggembirakan juga. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna naqussu 'alaika ma nusabbitu bihi fu'adak. Bahwasanya Allah menceritakan kepada kita bahwa dengan kisah-kisah itu bisa membesarkan, meneguhkan hati kita, perasaan kita. Dan di dalam ayat itu ada nasihat-nasihat kebenaran dan
ulaika min aba'ir musliman sabiru fi wa'ada wa ja'aka fi hadil haqq wa ma'udatu wa mitralil mu'minin. Para jemaah sekalian, bahwasanya hampir tidak ada seorang nabi pun oleh Allah yang dibiarkan hidup aja santai-santai, gak ada perjuangan, tidak ada. Seluruh nabi diuji dengan berbagai macam ujian, tidak termasuk atau tidak ketinggalan Nabi kita Muhammad SAW. Para nabi dan keluarga serta para sahabatnya dididik dan diuji dengan kesulitan dan kesusahan. Mereka dicarikan, dihadapkan kepada musuh-musuh yang besar dibanding dirinya. Tidak ada seorang nabi pun yang memiliki musuh lebih gampang untuk dilakukan. Musa misalnya yang lawannya Raja Fir'aun, Nabi Ibrahim lawannya Raja Namrud, Nabi Daud lawannya si Jalut sang raksasa yang memiliki pasukan seluruhnya juga raksasa. Para jemaah sekalian, Nabi Ibrahim yang semula hidup di Palestina, yang subur dan nyaman, akan tetapi kemudian malah disebut Allah SWT untuk hijrah, untuk pindah ke Mekah, di suatu kota yang tidak ada apa-apanya waktu itu. Akan tetapi saat ini Mekah menjadi kota yang modern, menjadi kota yang maju, kota yang tidak ada sepinya selama 24 jam. Supaya tangguh hadirin Allah, janganlah sampai hidup kita terlalu nyaman, masuk dan kelamaan disuruh nyaman, bisa berbahaya. Kalau perlu ciptakan kondisi, ciptakan tantangan yang luar biasa untuk menghadirkan harapan-harapan baru, keinginan-keinginan baru, dan aktivitas-aktivitas baru. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang pempahan, saya melihat anak-anak pesantren jauh lebih tangguh. Mereka dihadapkan dengan kurangnya makanan, antri panjang kalau mau ke kamar mandi, makan pagi, makan siang, berhadapan dengan hukuman tindakan-tindakan dan peraturan, beraktivitas dalam keadaan lapar. Namun semua kesusahan itu nantinya akan dirasakan anak-anak santri. Para jemaah sekalian, sedangkan jika di rumah kita lihat anak-anak kita, ayah ibu mana yang tidak tahu kalau di rumah anak-anak sepanjang hari bermain handphone, susah dibangunkan, maunya santai-santai, senang kalau diajak jalan-jalan, suka kalau diajak makan di luar, kalau diajak masih susah. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh nabi yang bisa kita jadikan teladan untuk menjadi diri kita, umat Islam semuanya menjadi umat yang tangguh. Sebagai contoh ditentukan adalah yang pertama, bagaimana cara Allah mendidik mentarbiyai Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah Ismail. Ismail kecil misalnya sudah dihadapkan kelas bukan seorang anak kecil, dia
dihadapkan pada perintah kedua. Bagi Ibrahim, perintah ini tidak kalah beratnya dari perintah-perintah sebelumnya. Malah perintah yang lain relatif lebih enteng. Ini urusan anak yang sudah berpuluh-puluh tahun diharapkan, dinanti-nantikan. Akan tetapi ketika hadir anak itu sudah bisa diajak bercanda, sudah biasa diajak berbicara, sudah bisa diajak bekerja, malah Allah merintahkan untuk mengambilnya. Wa qala inni da'itun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas sholihin fabassarnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adwa fanzur madza tara. Ibrahim bertanya pada anaknya, wahai anakku, sebenarnya aku melihat dalam mimpiku, saya diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Lantas Ismail kecil menjawab bahwasanya, qala ya abati a'mal ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Jawab Ismail, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayah. Insya Allah Allah akan mendapatiku orang-orang yang sabar. Para jamaah sekalian, kalau kita memperhatikan kisah ini, bahwasanya seorang Nabi Ibrahim yang dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, yang semula mengharapkan kehadiran anaknya, ketika anaknya hadir malah diberitahu untuk beliau. Dan itu pun awalnya Ibrahim ada ragu-ragu, sehingga untuk mengingat-ingat sejarah ini, kita sebagai muslim dianjurkan untuk berpuasa tarbiyah, puasa yang dalam kebimbangan, keraguan. Akhirnya pada tanggal 9 Nabi Ibrahim mendapatkan suatu keyakinan dalam dirinya bahwa perintah untuk menyembelih anaknya itu adalah memang benar perintah dari Allah SWT. Sehingga kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Para jamaah sekalian, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Kenapa kota Mekah yang dulu gersang kering rotan, begitu Nabi Ibrahim hadir di situ, menjadi kota yang maju, modern, kota yang tidak ada sepinya, dan perekonomiannya juga maju, karena bukan doa Nabi Ibrahim atas jasa beliau yang melakukan ketaatan secara fundamental. Ketaatan yang diambil oleh keluarga Ibrahim tidak berlaku pada penjajah, akan tetapi juga Ismail dan ibunya Hajar. Manakala mendapat perintah untuk penyembelihan, keluarga ini semuanya mendukung. Para sahabat sekalian, kita bisa mengambil contoh lagi bagaimana cara Allah mendidik keturunan Nabi Ibrahim, Yusuf alaihissalam, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim alaihissalam. Setelah mendengar atau melihat atau ditunjukkan 11 bintang, matahari dan bulan, apa yang terjadi? Yusuf dimasukkan dalam sumur oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني روعت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Habis melihat 11 bintang, matahari dan bulan, Yusuf dimasukkan di dalam surga oleh keluarganya. Sekarang lihat orang-orang sekarang, mereka lebih suka, lebih menyukai kemudahan dibanding perjuangan, lebih menyukai nyaman dibanding tindakan-tindakan yang berusaha, yang sangat berat. Para jamaah sekalian, bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam dari sumur itu kemudian Allah memisahkan dirinya sejak kecil, dipisahkan dari ayahnya Yakub dan keluarganya. Dari situlah yang Yusuf bisa belajar kemandirian, sehingga pada akhirnya Yusuf bisa menampilkan, bisa menunjukkan dirinya menjadi raja yang agung. Para sekalian, mungkin di antara kalian masih tanda tanya, itu ada beberapa contoh yang mungkin tidak bisa terjadi pada kita. Para jamaah sekalian, bahwasanya kisah yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada hakikatnya adalah kisah yang diceritakan kepada kita juga. Maka dari itu, apa yang terjadi pada para nabi itu suatu saat juga bisa terjadi pada diri kita. Sebagai contoh, mari kita ikuti kisah yang paling unik Nabi Musa alaihissalam. Sejak kelahirannya, Nabi Musa sudah diintimidasi, sudah diancam akan dibunuh. Oleh siapa? Oleh Raja Fir'aun. Akan tetapi dengan kehadiran ibunya, akhirnya Allah memalukan, memberi ilham kepada ibunya, wala ta'fi wala tahzani inna radduhu jailuhu minal mursalin. Janganlah khawatir dan janganlah takut, sesungguhnya aku akan mengembalikan yang kepadamu dan akan menjadikan seorang rasul di antara salah seorang rasul. Para jamaah, kisah Musa ini berawal dari kekhawatiran Fir'aun yang merasa khawatir kerajaannya akan hancur. Dengan kekhawatiran Fir'aun inilah akhirnya Fir'aun membuat kebijakan yang merugikan masyarakat. Bagaimana seandainya seorang pemimpin membuat kebijakan yang merugikan masyarakat banyak? Maka tunggu kehancurannya, termasuk Fir'aun saat ini. Musa adalah salah satu nabi yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Kisahnya ada 3 periode. Yang pertama saat bayi, saat lahiran. Yang kedua saat remaja. Yang ketiga saat dewasa. Yang pertama adalah saat lahir dan bayinya dibuang di Sungai Nil. Akhirnya ketika melintas di samping istana Fir'aun, peti yang berisi bayi Musa diangkat oleh anak perempuan Fir'aun dan bersama pembantunya. Setelah dibuka, ditemukanlah bayi Musa. Mereka melihat sehingga tumbuh rasa kasih sayang pada Musa, sehingga Musa adalah menjadi salah satu orang yang dicintai di dalam istana. Para sahabat sekalian, kenapa Musa bisa begitu dicintai oleh keluarga Fir'aun?
karena memang Allah sudah menciptakan begitu. Selanjutnya kisah Musa saat remaja. Setelah masa kecil diasuh di dalam kerajaan Fir'aun hingga 18 tahun. Mengingat masa remaja Musa membarat. Tak tahu kemana pembarakannya, Nabi Musa berjalan mengikuti kakinya, akhirnya sampailah ke negeri Madian. Di sanalah Musa bertemu Nabi Shu'aib. Bahwasanya dengan pertemuannya Nabi Shu'aib inilah Musa mendapatkan pendidikan secara mental. Dengan cara apa? Musa diminta untuk membantu Shu'aib menggembala ternak kambing selama 10 tahun, dan itu tidak mendapatkan bayaran. Coba kita bayangkan, bekerja sama seseorang selama 10 tahun tidak mendapatkan ibadah. Ini kalau memiliki mental yang buruk, tentunya hal ini tidak dilakukan oleh Musa. Setelah 10 tahun akhirnya Musa ingin kembali ke Mesir. Teringat saudara-saudaranya yang dibantai, dilakukan penindasan oleh Fir'aun. Musa teringat untuk kembali ke negerinya. Nah, di tengah-tengah perjalanan inilah Musa mendapatkan wahyu yang pertama. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah ini. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah kecuali saya. Maka berikanlah salat untuk mengingatku. Wahyu pertama yang diterima oleh Musa di Bukit Tua, Bukit Tursina, menjadi pokok sejarah awal daripada kehancuran Raja Fir'aun. Akhirnya dalam perjalanannya berdakwah, Musa yang selalu mengingkari ajakan, yang selalu menolak ajakan Musa, akhirnya Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah oleh Allah SWT. Para sahabat sekalian, 3 kisah Nabi ini harapan kami bisa menjadi teladan bagi kita, bagaimana kita bisa berbuat baik terhadap diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang takut, tidak gampang terprovokasi, memiliki jiwa kemantapan, sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Dari orang-orang yang kuat menjadi masyarakat yang kuat, dari masyarakat yang kuat akhirnya menjadi negara yang kuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna salata wal abdar. Barakallahu lakum wa lakum wa nafa'ana billahi wa bihi wa taqabbala minkum innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wal hamdu lillahi wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi
nikmatihi tabarrukan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mitahi babil yasar sayyidina Muhammadin muhtar wa alihi adhar wa ashabi ayat dari ambillahi wa qali ittaqullah ittaqullahi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi billah wa la ilaha illallah. Para jemaah sekalian, sebagai pengaku pada pagi ini kami mengajak kepada para jemaah sekalian bagaimana umat ini setelah menjadi umat yang tangguh sehingga bisa mengangkat tingkat perekonomian kita. Mari kita perhatikan bersama bahwasanya di masyarakat kita ini ada suatu organisasi yang mungkin yang ada di sini mengikutinya, yaitu adanya organisasi Nahdlatul Ulama. Dari sana ada banyak berbagai macam lembaga. Lembaga itu memiliki tugas pokok masing-masing. Ada rasisme, ada lembaga ma'arif, ada lembaga perekonomian, ada lembaga kesejahteraan keluarga. Maksudnya adalah bahwasanya setiap ibadah kita, perintah Allah dan Rasulnya itu bisa memunculkan, bisa menciptakan potensi ekonomi yang sangat luar biasa sekali. Mungkin selama ini kita sudah melihat di lingkungan kita, Lasisku sudah bergerak, LPMA sudah berjalan, mungkin sudah. Akan tetapi bagaimana, apakah di antara lembaga itu apakah sudah saling berkolaborasi? Nah, inilah yang harus dipertanyakan. Sehingga di antara tengah-tengah itu tidak bisa dipotong oleh pihak lain. Karena jika dipotong oleh pihak lain, potensi ekonomi bisa dikuasai oleh mereka. Sebagai contoh, rasisme. Mereka bisa membantu kita baik secara materi, baik secara finansial, ya. Mungkin nasihat-nasihat. LPMA juga begitu. Sudah banyak pendidikan-pendidikan yang menjadi pertanyaan adalah kemana uang yang ada di LPMA, yang ada di Lasisme, yang ada dalam perekonomian, ditaruh mana waktu? Maka dari itu pada kesempatan saya pagi ini, mari kita bekerja sama di antara lembaga-lembaga itu. Uang itu, dana itu kita kelola bersama. Kita masukkan sistem keuangan kita bersama, sehingga orang lain atau pihak lain tidak bisa memotong perputaran perekonomian itu. Katakanlah satu misalnya ada 5 hari, 7 kali 5 hari, sesuainya berapa, bayarannya berapa, terus uangnya diminta di store di mana, dibayar orang lain. Alangkah teorinya. Maka dari itu saat ini mungkin lembaga organisasi sudah menciptakan, mendirikan BMT. Alangkah baiknya kita bisa bekerja sama dengan mereka, sehingga tingkat perekonomian kita bisa kuat, kita bisa menjadi tangguh, tidak mudah diambil kembang-kembangan pihak lain. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat
ya Rabbal hajat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika bi faqri fa innahu la yadhurru illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifatan min wa sabran ya arhamar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna ma ya'muru bil ihsan wa idza qila wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'muru bil 'adli wa yahdi ila siratal mustaqim wa la ilaha illa Allah.